Ya, untuk analisis deskriptif, chi-square dan regresi logistik, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan data terlebih dahulu. Itu bisa dibuka ini ya, klien 109 data dan hasil. Nah, dari data ini kita buat coding terlebih dahulu. Nah, untuk cara codingnya sebenarnya seperti ini ya. Kita buat dulu parameternya. Nah, seperti ini ada kodenya, ini ada kriterianya. Nah, di sini contohnya ini ya, untuk jenis kelamin, satu itu adalah laki-laki, dua itu adalah perempuan. Kemudian untuk sekolah, nah seperti ini ya. Jadi SD Meijing 1 itu kodenya 1, kemudian sampai ke ini ya, SMPN 1 Berbah itu kodenya 6 ya, begitu seterusnya. Dan untuk cara rumusnya mengkodingnya seperti ini. Nah, di sini ada ini ya, ada rumus menggunakan if and. Nah, seperti ini ya rumusnya. Jadi dari sini, nah, untuk mengkodingkan yang ini, yang jenis kelamin seperti itu. Sini kemudian parameternya kita lihat dari sini. Nah, untuk penjelasan rumusnya ya, ini cara menggunakan rumusnya nanti tinggal ditanyakan saja ke ChatGPT, nanti udah otomatis dibuatkan ya untuk menggunakan rumus if and seperti itu. Nah, seperti ini ya untuk codingnya. Kemudian untuk yang ini kriteria skor untuk yang peringatan ya. Nah, ini ada kanker paru, tenggorokan gitu dan lain-lain. Itu codingnya seperti ini. Jadi kita totalkan dulu skornya. Ini ya, kita totalkan dulu skornya. Contoh ini, yang kanker mulut. Nah, ini total skornya adalah 40 ya. Nah, ini menggunakan rumus sum. Jadi ya, ini semua itu ditotalkan. Nah, hasilnya itu nanti ini. Nah, kemudian dari total skor ini kita buat kriterianya, karena ini menggunakan chi-square dan regresi logistik, jadi harus menggunakan data bentuk kriteria. Nah, untuk kriterianya, nah di sini kita mengambil sama ya rumusnya if and, namun di sini kita menggunakan kriteria persentase. Jadi jika nilainya itu di bawah 75%, nah ini adalah dasar rumusnya ya. Ini adalah dasar rumusnya, kita ambil dari poin B dan C. Jadi jika di bawah nilai 75% maka dikatakan itu tidak merokok ya, atau ini bisa diganti sebenarnya, disesuaikan saja. Dan jika nilainya itu di atas 75% maka ini ya, maka akan masuk ke dalam kategori yang merokok. Begitupun dengan yang ini ya, yang kriteria kanker mulut dan lain-lain, ini juga bisa diganti ya, juga bisa diganti. Nah, jadi ini kan yang saya buat itu kan antara takut, antara tidak dan takut. Nah, nanti tinggal dirubah saja, disesuaikan kalau misalkan ini kurang sesuai gitu dengan pembahasannya, itu bisa diganti. Jadi seperti itu. Nah, nilai 75% dari berapa? Nah, ini kan udah 50 kalau ditotalkan ya. Jadi setiap kuesioner ini, setiap variabelnya ada 5 pertanyaan, masing-masing maksimal skornya adalah 10. Kalau seperti itu berarti 75% dari 50 itu sama dengan 50 dikali 0,75. Nah, hasilnya adalah 37,5%. Nah, yang di bawah 37,5% maka dikategorikan sebagai ini sebagai untuk yang tidak takut. Kemudian yang di atas 75% dikategorikan takut, seperti itu.
Dan untuk yang perilaku merokok, nah ini dikodingkan menggunakan rumus if. Jadi untuk perilaku itu kan ini ya, nah ini perilaku. Nah jika yang nilainya 1 ini kan berarti dia tidak kan ya, tidak saya berapa banyak merokok, ini dia tidak merokok. Kemudian seberapa sering merokok, nah 1 ini tidak, dan begitu pun seterusnya ya. Nah 1 ini tidak. Jadi jika jawabannya 5 ya, itu artinya ini tidak merokok. Jika jawabannya itu di atas 5, maka dapat dikategorikan merokok. Nah ini rumusnya ya, menggunakan if. Nah setelah dikodingkan seperti ini, kita buka aplikasi SPSS. Oke. Nah ini tinggal kita copy ya, ini kita copy, kemudian paste di sini, lalu kita masukkan ini ya, keterangannya, kita paste di label. Selanjutnya kita masukkan ini. Jadi yang T ini adalah total score ya, total score. Yang depannya K ini adalah kriteria score. Ini kita copy, kita paste di sini. Nah seperti ini ya. Lalu kita codingkan. Nah untuk mengcodingkannya seperti ini ya. Nah untuk mengkodingkan ya, memasukkan kode ini, kita klik di value. Nah ini ya, kita klik di value. Karena ini ada 2, satu, 2. Nah ini laki-laki ya, copy, kita paste di sini. Kemudian perempuan kita copy, kita paste di sini. Oke, kemudian untuk yang SK, yang sekolah, ini sampai ada 6 ya. Nah ini kita copy, nah seperti ini ya. Dan begitu pun seterusnya sampai ke perilaku merokok. Oke, seperti itu untuk cara mengcodingnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya bukakan data yang sudah jadi. Ya, di sini saya menggunakan SPSS versi 30. Nah kalau sudah dikodingkan semua, nanti jadinya seperti ini ya. Nah ini SD. Nah seperti ini kalau sudah dikodingkan ya, seperti itu. Lalu kita masuk ke ini ya, data view. Nah ini kita copy untuk datanya. Nah mulai dari sini, dari jenis kelamin sampai ke sini ya, perilaku merokok, di copy seluruhnya, kita paste di sini. Nah seperti ini. Lalu kita bisa lakukan analisis. Yang pertama analisisnya itu adalah univariate descriptive.
kemudian C-square, dan terakhir adalah regresi logistik. Oke, untuk analisis deskriptif caranya seperti ini ya. Analyze, kemudian deskriptif, frequencies. Nah, kita masukkan ini dari jenis kelamin sampai ke sini, ke penawaran rokok. Kemudian selanjutnya adalah kita masukkan untuk kategorinya ya. Ingat, yang depannya K ini adalah kategori ya, yang depannya T itu adalah total score. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil univariate deskriptifnya. Nanti tinggal di copy ya, seperti ini, di copy, kita masukkan ke Excel atau ke Word. Nah, seperti ini, lalu diinterpretasikan seperti ini. Nah, kalau di Word itu nanti jadinya seperti ini ya. Nah, seperti ini, seperti yang ada di lampiran. Oke, seperti itu ya caranya. Nah, ini yang digunakan nilai yang penting saja, yang itu nilai dari frekuensi atau jumlah dan persen atau persentase. Nah, ini yang digunakan. Untuk yang valid kumulatif ini tidak digunakan ya. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya untuk uji chi-square dan ini ya, Spearman correlation itu dilakukan pada waktu yang bersamaan. Caranya seperti ini, analyze, kemudian descriptive statistic, kita pilih menu di sini, cross tab. Nah, kita masukkan dari perilaku merokok yang ini ya, yang T, yang kategori, sorry, ini yang kategori. Dari ini kanker mulut sampai ke kanker tenggorokan 2 itu ke target list, kemudian perilaku merokok yang K ini ke kolom. Kemudian kita klik statistik, lalu kita centang ini ya, chi-square dan correlation. Continue, lalu klik OK. Nah, cross tab ini adalah tabulasi silang ya. Tabulasi silang itu yang ini. Nah, ini adalah tabulasi silang. Itu diambil dari sini ya, dari cross tab ini. Kemudian untuk p-value dari chi-square itu kita peroleh dari sini, dari tabel chi-square test. Nah, ini persen chi-square. Nah, kita ambil dari asymptotic significance to seeded. Nah, ini yang ini ya. Jadi nilainya ini harus lebih kecil dari 0,05 baru dikatakan signifikan. Nah, ini nilainya adalah untuk yang ini ya, kanker mulut, nilainya adalah 0,122. Nah, ini lebih besar dari 0,05, maka untuk kanker mulut ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan ya terhadap perilaku yang merokok. Seperti itu. Nah, kemudian untuk nilai Spearman correlation itu kita ambil dari sini. Nah, symmetric measure, kita pilih yang ini ya, Spearman correlation. Nah, nilai dari ini ya, nilai dari besarnya korelasi kita peroleh dari value. Nah, dari value ini, jadi untuk value ini menunjukkan seberapa kuat ya hubungan antara gambar kanker mulut terhadap perilaku merokok. Nah, dari situ kita lihat kriterianya di sini. Nah, ini ya, jadi ya, nilainya ini kan adalah negatif 0,111. Nah, 0,11 itu masuk ke dalam kategori sangat rendah. Tanda negatif menunjukkan adalah ini ya, menunjukkan ketika orang itu semakin takut ya, maka dia tidak merokok, seperti itu. Nah, ketika orang itu semakin takut maka tidak merokok, dan nilai korelasinya sangat rendah ya kriterianya. Jadi ini tidak berpengaruh signifikan dengan korelasi yang rendah. Nah, untuk yang ini ya, yang kanker paru, nah ini tabelnya di bawahnya ini. Nah, ini cross tabnya, ini ya, cross tab. Kemudian ini adalah chi-square nya 0,016.
Ini lebih kecil dari 0,05 signifikan ya. Kemudian ini juga sama untuk Spearman korelasinya negatif 172. Nah, di sini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh ya antara gambar kanker paru terhadap perilaku merokok. Nah, signifikan ya pengaruhnya. Jadi dengan nilai negatif artinya adalah responden itu takut ya dengan gambar ini, dengan gambar kanker paru, maka tidak merokok. Jadi artinya adalah semakin takut orang terhadap gambar, maka akan mengurangi atau menurunkan perilaku merokok seperti itu. Dan begitu seterusnya ya untuk analisisnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah uji regresi logistik. Caranya seperti ini. Analyze, kemudian kita pilih menu regression. Nah, kita pilih yang ini ya, binary logistik. Oke. Kita masukkan untuk perilaku merokok ini ke dependent, kemudian ini ya, kanker mulut sampai ke kanker tenggorokan ya, kita masukkan ke covariate, kemudian kita klik option. Nah, ini kita centang ini ya, Hosmer, Lambshow, Goodness of It, dan CL seperti ini. Continue, lalu klik OK. Nah, ini kita interpretasikan. Jadi yang pertama kita melihat model regresi itu apakah fit atau tidak yang menggunakan uji Hosmer. Nah, kita lihat nilai signya ini ya, signya adalah 0,864. Nah, ini sudah lebih besar dari 0,5, maka bisa digunakan yang model regresinya. Kemudian untuk melihat pengaruh ini ya, pengaruh simultan, besaran pengaruh simultan, kita lihat dari ini, dari tabel Cox and Snell. Nah, kita lihat di tabel model summary. Nah, yang di sini yang digunakan adalah nilai dari ini ya, Naegel-Kerke R-square. Nah, nilainya adalah ini ya, nilainya adalah 0,504. Nah, berarti di sini ada sedikit kesalahan ya, berarti di sini adalah ya besaran pengaruhnya itu adalah 5,4%. Nanti diperbaiki saja. Kemudian yang sisanya di luar dari model penelitian ini itu adalah berarti ini untuk yang di luar penelitian adalah 96,4%. Artinya adalah dari gambar-gambar tadi itu mempengaruhi perilaku merokok sebesar 5,4, sedangkan sisanya 96,4% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari ini ya, di luar dari variabel yang sudah diteliti. Jadi di luar dari gambar peringatan ini. Nah, artinya di sini untuk gambar ini itu sebenarnya pengaruhnya sangat kecil ya terhadap perilaku merokok. Jadi hanya 5,4. Nah, di sini saya menduga bahwa orang itu merokok ya atau tidak merokok itu lebih kepada lingkungannya, bukan berdasarkan pada gambar ini ya. Karena gambar ini kan karena sudah sering melihat makanya tidak takut ya. Nah, itu. Jadi merokok atau tidak itu lebih banyak kepada lingkungan, keluarga, atau dari teman-temannya seperti itu. Nah, itu biasanya memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan gambar peringatan. Nah, kemudian untuk pengujian parsial ya atau pengujian individu per variabelnya, kita lihat dari ini signifikasi regresi logistik. Nah, dari tabel variabel in the equation. Nah, kita lihat nilai sig-nya. Nah, sig-nya ini harus lebih kecil dari 0,5 ya, baru terdapat pengaruh yang signifikan. Namun di sini kita bisa ketahui untuk seluruhnya ya, itu tidak memiliki nilai yang lebih kecil. Jadi semuanya ini lebih besar dari 0,05, maka untuk secara parsial itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Namun
kita perlu garis bawahi di sini ya. Jadi untuk regresi logistik memang tidak ada pengaruh yang signifikan, namun pada pengaruh ini ya, pada uji chi-square, nah ini ada pengaruh satu ya, berarti di sini adalah gambar kanker paru-paru. Nah ini kanker paru-paru ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku merokok. Jadi semakin takut orang itu terhadap gambar, maka akan menurunkan perilaku merokok atau akan menurunkan kebiasaan ya, menjadi lebih memilih untuk tidak merokok dibandingkan merokok, seperti itu ya. Sekian untuk analisisnya, terima kasih.